baginda Nabi besar Muhammad, sehingga dengan pengenalan itu timbul dalam hati kita rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, sehingga dengan ada cinta itu timbul kerinduan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad, sehingga dengan ada kerinduan itu ingin kita lebih tahu, ingin kita lebih belajar tentang seperti apa sosok dan kepribadian baginda Nabi besar Muhammad. Dan perantara daripada itu semua yaitu guru kita Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Attas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, abah beliau, keluarga beliau, anak istri beliau, semuanya Allah permudah urusan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama para habaib, para kiai yang lain, ada Al-Habib Abu Bakar Maulad Dawilah yang baru saja menyampaikan nasihat, ada guru kita Al-Habib Mahdi, ada Habib Haidar, ada Habib Zain, ada Habib Nabil. Kemudian yang saya cintai, saya muliakan guru saya Abuya Al-Ustadz Al-Habib Segaf Baharun yang tadi telah menyampaikan nasihatnya, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk memuliakan, mengagungkan kelahiran suci baginda Nabi besar Muhammad, sehingga diberi tema malam cinta, malam puncak cinta untuk Al-Mustafa, untuk Sayyidul Wujud, untuk man ismuhu Ahmad fis sama Muhammad ismuhu fil ard. Malam puncak cinta kepada sosok makhluk yang paling mulia di muka bumi dan makhluk yang paling mulia di langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sosok seorang makhluk yang dimana kecintaannya kepada umatnya lebih besar daripada kecintaan bapak ibu kalian kepada kalian, lebih besar daripada kecintaan para istri kepada suami, suami kepada istri, sahabat kepada sahabat, kekasih kepada kekasih. Manusia yang paling cinta kepada kalian adalah baginda Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai diriwayatkan dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlih la'ajidu alamaha fi qalbi." Kata Rasulullah, wahai sekalian umatku, perhatikan, jangan yang ngomong, wahai sekalian umatku, andaikan salah satu di antara kalian ada yang kakinya tertusuk duri, maka pasti kalian akan merasakan sakit ketika tertusuk duri tersebut. Maka ketahuilah wahai umatku, rasa sakit yang kalian rasakan ketika terkena duri, rasa sakit seperti itu juga, bahkan lebih sakit dari itu yang aku rasakan jauh di dalam hatiku. Apakah ada manusia yang mencintai kalian melebihi baginda Nabi besar Muhammad, yang dimana rasa sakit kalian dirasakan oleh baginda Nabi besar Muhammad? Apakah ada manusia yang lebih cinta kepada kalian seperti Rasulullah? Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau melakukan suatu pekerjaan yang disenangi oleh Rasulullah, Rasulullah mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak. Sayyidatuna Aisyah ketika mendengar doa Rasulullah, beliau loncat-loncat kecil, saking senangnya, saking bahagianya didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Aisyah, apakah engkau senang dengan doaku tadi? Sayyidatuna Aisyah berkata, siapa yang tidak senang didoakan oleh makhluk mulia sepertimu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah?
Ketahuilah wahai Aisyah, jikalau engkau senang dengan doaku seperti tadi, maka doa yang seperti itulah setiap saat aku minta kepada Allah untuk umatku. Ini hanya sebagian, ini hanya setetes. Yang saya ceritakan setetes daripada seluruh samudra cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Saudara-saudara, Rasulullah pernah berkata di hadapan para sahabat, kenapa saya bahas cinta? Saya bahas cinta karena ini malam puncak cinta, muntahal mahabbah. Ada muntahal khasyah, ada muntahal khauf, ada puncak rasa takut, ada puncak rasa khawatir, ada puncak rasa mahabbah. Apa itu muntahal khauf? Apa itu puncak rasa takut kepada Allah? Puncak rasa takut kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sedang sholat, Allah buka hijab, kusyifal hijab, dibuka hijab. Nabi Muhammad SAW melihat Allah tampakkan sorga. Sedang sholat, Nabi Muhammad menggerakkan tangannya seakan-akan ingin mengambil sesuatu. Kemudian beliau letakkan kembali tangannya. Tiba-tiba Allah perlihatkan neraka. Kemudian beliau mundur seakan-akan ketakutan dan melanjutkan sholatnya. Selesai sholat, sahabat berkata, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah berkata, Allah bukakan bagiku tadi tentang sorga dan neraka. Aku melihat sorga ada buah yang besarnya seperti tempayan. Aku ingin mengambil buah itu dan ingin kuperlihatkan kepada kalian. Tiba-tiba Allah bukakan neraka. Aku melihat ada sebuah api, yang itu api seakan-akan ingin melahapku. Makanya aku mundur. Ketika Rasulullah mundur, ada satu kata dari Rasulullah yang merupakan muntahal khauf. Apa kata itu? Rasulullah berkata, ha'ana minhum. Apakah aku bagian dari penghuni tempat itu? Itu pertanyaan Rasulullah. Ha'ana minhum, ya Allah. Apakah aku bagian dari tempat itu? Apa tempat itu? Neraka. Nabi Muhammad masih nanya, apakah aku bagian dari tempat itu? Ini adalah puncak daripada rasa takut kepada Allah. Apa itu? Tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Sekalipun beliau seorang nabi, seorang rasul, seorang kekasih Allah yang pasti dijamin masuk surga. Bukan hanya dijamin masuk surga, tapi surga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Tapi beliau masih takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncak rasa takut. Terus sok-sokan, oh saya Habib, saya cucu Nabi, saya pasti masuk surga. Goblok. Oh saya kiai, saya ustaz, saya punya ilmu, saya pasti masuk surga. Goblok. Oh saya Habib, saya cucu Nabi, saya mau maksiat, mau berbuat dosa, pasti masuk surga. Enggak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Inna Allah khalaqal jannah liman ata'ahu walau kana abidan habasyian, wa khalaqallahu an-nar liman asa'ahu walau kana malikan qurasyian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sorga bagi hamba-hamba yang taat kepadanya, sekalipun hamba yang taat itu dari golongan budak-budak Habasyah. Dan Allah menciptakan neraka bagi hamba-hamba yang tidak taat, bagi hamba-hamba yang tidak patuh, yang berbuat dosa, maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat, sekalipun dari golongan pembesar-pembesar Quraisy. Ini adalah muntahal khauf, muntahal khasyah. Puncak rasa takut kepada Allah, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Lantas apa muntahal mahabbah? Apa puncak daripada rasa cinta kepada Rasulullah SAW? Saudara-saudara, puncak daripada rasa cinta kepada Rasulullah SAW adalah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad. Lihatlah Sumayyah binti Khabbab, ibunda daripada Amr bin Yasir. Sumayyah binti Khabbab seorang wanita tua renta. Dia dan suaminya, dia dikubur setengah badan. Perutnya
ditusuk tombak keluar isi perutnya, dipaksa untuk keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Apakah Sumayyah binti Khabbab lebih memilih kebebasan dunia, kesenangan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia, sehingga harus meninggalkan Nabi Muhammad? Dikubur setengah badan, disiksa, dicambuk, kehujanan, kepanasan, isi perutnya keluar. Sumayyah binti Khabbab lebih memilih mati daripada harus meninggalkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Sumayyah binti Khabbab ini wanita. Sengaja saya jelaskan pertama yang wanita dulu, bagaimana yang laki-lakinya. Sayyidatuna Nusaybah diberi gelar Hamiyatul Rasul, sang pelindung Rasulullah, sang penjaga Rasulullah. Ketika perang, tangan kanannya putus. Ini perempuan, tangan kanannya putus, tangan kirinya putus. Untuk apa? Untuk membela Rasulullah, menjaga Rasulullah, agar tidak ada satu helai pun rambut Rasulullah jatuh di muka tanah. Sayyidatuna Nusaybah rela kehilangan tangan kanannya dan tangan kirinya untuk melindungi Rasulullah. Itu seorang wanita, saudara-saudara. Beliau lebih memilih kehilangan kedua tangannya, lebih memilih kehilangan nyawanya, lebih memilih ruhnya terpisah dari jasad daripada harus meninggalkan Nabi Muhammad di medan peperangan, saudara-saudara. Dan masih banyak lagi para sahabat-sahabat yang begitu luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika akan masuk ke Gua Thur, beliau berkata, "Ya Rasulullah, jangan engkau yang masuk lebih dulu, biar aku yang masuk untuk memastikan. Takutnya di dalam ada binatang-binatang buas. Andaikan ada binatang buas, maka aku akan mati lebih dulu, ya Rasulullah." Masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau lihat ada banyak lubang-lubang di gua itu, semua beliau tutup lubang-lubang itu. Rasulullah masuk, kemudian Rasulullah tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah tertidur pulas, ada satu lubang yang belum sempat ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari lubang itu keluarlah ular. Ada ulama berbeda pendapat, ada yang bilang kalajengking, ada yang bilang ular. Itu ular nggak bisa keluar karena ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar, sehingga ular itu mematuk bagian tubuh yang menutup lubang tersebut. Ketika dipatuk, Sayyidina Abu Bakar terkena racun daripada ular itu, tapi beliau tahan sakitnya. Sampai beliau nggak kuat nahan sakit, air mata beliau menetes di pipi suci Rasulullah SAW. Ketika air mata itu menetes, Rasulullah bangun dan berkata, "Wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Apakah kau tidak rela, kau nggak ridha menemaniku?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Siapa yang tidak rela, siapa yang tidak ridha ya Rasulullah? Hanya saja tadi aku digigit oleh binatang berbisa. Aku tahan agar engkau tidak, aku tahu agar engkau sedang lelah, sedang capek. Sengaja aku tidak bergerak agar engkau tidak terbangun, tapi air mataku membangunkanmu karena aku tidak kuat menahan sakitnya, Rasulullah." Diambil bagian tubuh itu dan dicium oleh Rasulullah. Sebab ulama masih beda pendapat, ada yang bilang tangan, ada yang bilang kaki, ada yang bilang ini. Akhirnya saudara-saudara, sembuhlah rasa sakit tersebut. Nah, ketika Rasulullah dalam Gua Thur, Sayyidina Abu Bakar punya anak yang bernama Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, suami atau istri daripada Zubair bin Awam. Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar dalam keadaan hamil tua, beliau membawakan makanan untuk Rasulullah. Ditaruh itu makanan di perutnya karena lagi hamil tua, nggak muat. Maka beliau punya selendang, beliau sobek menjadi dua, kemudian beliau ikat. Makanya beliau diberi gelar yang memiliki dua selendang. Beliau sobek jadi dua, beliau ikat, beliau taruh, kemudian beliau tanpa alas kaki, kakinya bernanah, kakinya mengeluarkan darah, hanya untuk membawakan makanan untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara, puncak rasa cinta kepada Rasulullah adalah ketika wafatnya Rasulullah. Sahabat ada yang berdoa, "Ya Allah, cabut nyawaku. Untuk apa aku hidup? Rasulullah sudah wafat. Aku tidak lagi ingin hidup di muka bumi."
dengan ketiadaan kekasihku Muhammad SAW. Seketika itu juga Allah cabut nyawanya dan dia mati, saudara. Ada sahabat yang berdoa, ya Allah, cabutlah kedua mataku, cabutlah penglihatanku. Untuk apa aku melihat kalau selain memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad? Seketika itu juga Allah cabut pandangannya sehingga dia menjadi buta. Puncak rasa cinta adalah ketika seorang wanita tua renta, ja'at imra'atun li Aisyah faqalat ya Aisyah ikshif li gabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakashafat fadakhalat fabakat hatta matat. Perempuan tua ini berkata, wahai Aisyah, bukakanlah bagiku pintu kuburnya Nabi Muhammad. Karena Rasulullah dikuburkan di kamarnya Sayyidatuna Aisyah. Dibuka pintu kamar, ini perempuan masuk ke dalam, dia menangis di depan kuburnya Rasulullah sampai dia mati saat itu juga membawa kerinduannya kepada Rasulullah SAW. Ini adalah muntahal mahabbah, puncak daripada rasa cinta kepada Rasulullah. Puncak rasa cinta bukan dengan kita duduk berkumpul di sini, tetapi puncak rasa cinta kepada Rasulullah. Bagaimana engkau pulang dari majelis puncak rasa cinta ini, mendengarkan nasihat-nasihat dari para habaib, para kiai, para ulama, para guru-guru, kemudian engkau amalkan di rumahmu, engkau membuktikan kecintaanmu kepada Rasulullah dengan menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswahmu, qudwahmu, teladanmu, pedomanmu, maka itulah engkau telah memiliki puncak kecintaan kepada Rasulullah SAW. Sebab banyak orang sekarang, saya umat Muhammad, saya orang Islam, saya umat Nabi Muhammad SAW, saya umat Islam. Coba kau lihat saudara-saudara, di Indonesia yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, yang paling banyak melacur, yang paling banyak narkoba, yang paling banyak judi, yang paling banyak korupsi, yang paling banyak maling, yang paling banyak mencuri, bukan orang-orang Kristen, bukan orang-orang Buddha, bukan orang-orang Hindu. Nanti lihat Desember ini, malam tahun baru, yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, yang paling banyak bertasabuh kepada orang-orang kafir, kepada orang Nasrani, kepada orang-orang Yahudi, yang paling banyak adalah abnaul muslimin, putra-putri Islam kita. Coba kau lihat sendiri, kau punya mata, buka matamu kau lihat. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua tidak pernah mendidik putra-putri kita dengan pendidikan Rasulullah, sehingga semakin hari anak-anak muda kita buta Islam, buta Al-Quran, buta iman, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, nggak kenal iman, nggak kenal Islam, nggak kenal akhlak, nggak kenal adab. Bagaimana mau kenal Islam? Bagaimana mau kenal iman? Bagaimana mau kenal akhlak? Bagaimana mau kenal adab? Hatinya kosong dari sosok Rasulullah SAW. Anak-anak kalian sibuk main handphone, anak-anak kalian sibuk main TikTok, anak-anak kalian lebih memilih memegang handphone, melihat YouTube, melihat TikTok daripada menyentuh, membaca dan belajar Al-Quran. Ini yang terjadi. Saya tanya, jawab semua. Anak-anak kalian lebih banyak pegang apa? Handphone apa Quran? Quran keras jawab. Anak-anak kalian, putra-putri kalian lebih banyak pegang handphone atau Quran? Handphone atau Quran? Handphone atau kitab Sirah Nabawiyah? Lebih banyak pegang handphone atau kitab sejarah-sejarah Nabi Muhammad? Kalian sebagai orang tua yang menjauhkan putra-putri kalian daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, dan perkara ini, hal ini sudah Nabi Muhammad sampaikan 1400 tahun yang lalu. Apa kata Rasulullah? Qala Rasul la tattabi'unna sanana aw sunana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri ad-dab la tara'tumuhum. Qila ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman ada umatku yang dimana mereka akan mengikuti golongan-golongan sebelum mereka. Mereka akan mengikuti golongan-golongan sebelum mereka. Sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah. Sekalipun golongan sebelum mereka masuk ke dalam lubang dob, mereka akan ikut masuk dalam lubang dob. Gila, ada yang berkata, apakah golongan yang dimaksud al-Yahud wan Nasara
orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kata Rasulullah, faman, siapa lagi? Siapa lagi? Coba lihat di Indonesia, yang paling banyak merayakan Valentine, yang paling banyak malam mingguan, yang paling banyak malam tahun baru, putra-putri Islam. Anak-anak kita semakin hari semakin jauh dengan Rasulullah. Mereka tidak memakai pakaian Rasulullah. Yang mereka pakai adalah pakaian musuh-musuhnya Rasulullah. Mengaku umat Rasulullah, tetapi menjadikan iblis, menjadikan syaitan sebagai teman-teman baik kalian, sahabat sejati kalian. Iblis yang kalian jadikan sebagai sahabat sejati kalian. Terus lidah kalian mengaku cinta, mengaku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya saudara-saudara, pulang dari sini, didik kau punya putra putri, anak istri kau didik dengan pendidikan Nabi Muhammad. Jadikan kampungmu kampung Nabi Muhammad, rumah tanggamu rumah tangga Nabi Muhammad. Tokoh-tokoh masyarakat, jadikan masyarakatmu masyarakat yang mencintai Nabi Muhammad. Para pemimpin-pemimpin, mau mulai pemimpin kampung, pemimpin kecamatan, camat, lurah, bupati, wali kota, kemudian gubernur, presiden. Jadikan negaramu, jadikan kotamu, provinsimu, masyarakatmu adalah kota, masyarakat, provinsi yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ketika ini dilakukan saudara-saudara, maka tidak usah berbicara tentang toleransi, tidak usah berbicara tentang demokrasi. Ketika engkau mengikuti akhlak dan ajaran Nabi Muhammad yang engkau sebarkan di kampung-kampungmu, kelurahanmu, kecamatanmu, provinsimu, maka dengan sendirinya saudara-saudara, tanpa harus berucap saya nasionalisme, saya demokratis, saya ini, itu akan terjadi dengan sendirinya. Karena demokrasi adalah bagian daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau di negara kita enggak. Di negara kita ngomongnya negara demokrasi. Ini negara demokrasi. Tapi perbedaan pendapat yang kita sampaikan, ya, para ustadz, para dai, para kiai, para habaib, yang kita sampaikan dianggap provokasi. Katanya negara demokrasi. Katanya negara demokrasi. Tapi ketika kita menyampaikan kebenaran, Habib Rizik menyampaikan kebenaran. Habib Rizik di penjara, Habib Hanif di penjara, saya di penjara. Kami semua dimasukkan penjara, berusaha untuk dibungkam agar tidak menyampaikan kebenaran. Sedangkan kalian berkata ini negara demokrasi. Saya sampaikan kepada kalian, kalian, demi Allah, kalian bisa penjarakan kami, bisa. Kalian penjarakan kami, bisa. Kalian borgol tangan kami, bisa. Kalian masukkan kami dalam bui, bisa. Kalian asingkan kami, bisa. Kalian mau halangi kami dari dunia luar, bisa. Penjarakan kami, borgol kami, bahkan kalau kalian bisa silahkan bunuh kami. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang kami sampaikan untuk bangsa dan rakyat Indonesia tidak akan pernah bisa kalian padamkan dan penjarakan sampai hidup umur kalian, saudara-saudara. Kalian bisa memenjarakan saya, memborgol saya, tapi kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan, Habib Rizik sampaikan, Habib Hanif dan para habaib, para kiai-kiai, yang Kiai Munawir sampaikan, yang Kiai, anak tahunya beliau ini suka begini. Kiai siapa? Kiai Nul Yakin, Allah, namanya luar biasa. Ya, Kiai Nul Yakin sampaikan kebenaran, cuma untungnya beliau nggak dikriminalisasi tuh aja. Yang dikriminalisasi Rizik, saya. Tapi itu era Mulyono, itu rezim Mulyono. Sekarang siapa? Prabowo. Oke, kita bahas Prabowo sekarang. Mau. Kalau takut bilang, karena berhenti, Beb. Takut. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau mengundang anak ceramah, jangan tanggung-tanggung. Nah, lanjut. Baik, ini permintaan umat.
Saudara-saudara, ceramah saya di Lampung kemarin, ceramah saya lagi di beberapa daerah setelah Prabowo dilantik menjadi presiden. Saya melihat dari pidato-pidatonya, saya orang itu prasangka baik dulu dari pidatonya. Dari pidatonya Prabowo berkata, tidak boleh rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang harus melayani rakyat. Bagus nggak? Bagus nggak? Dukung nggak? Dukung nggak? Kemudian ada lagi Prabowo berkata setelah dilantik, tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Prabowo berkata, kalau tidak mau bekerja, silakan keluar dari kabinet saya. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Jadi Prabowo ingin menegakkan hukum yang adil, tajam di atas, tajam di bawah. Nah, kebijakan-kebijakan yang baik seperti ini wajib untuk kita dukung. Jadi kalau ada yang baik, ya kita bilang baik. Kalau ada yang nggak baik, ya kita bilang nggak baik. Selesai, gampang. Bahar bin Smith itu. Bahar bin Smith ada yang benar, ya dia bakal bilang benar. Salah, dia bakal bilang salah. Nggak ada tawar menawar dengan saya, saudara. Kalau kalian mau bunuh saya, bunuh silakan. Kenapa? Karena saya orang yang sudah pernah mati berkali-kali, saudara. Belum mau hampir 2 bulan, semua koruptor-koruptor dibabat sama Prabowo. Bagus nggak? Bagus nggak? Kepedulian Prabowo kepada Palestina, bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Bahkan nanti ini acara reuni 212 dipermudah ketika masa pemerintahan Prabowo dibandingkan dengan rezimnya Mulyono. Betul? Bagus nggak? Tapi ingat, saya ingin sampaikan kepada Prabowo, kalau memang tidak ada yang kebal hukum, maka jangan tebang pilih dalam masalah korupsi. Jangan yang kau masukkan hanya orang-orang yang berlawanan dengan politikmu, orang-orang yang berlawanan dengan kekuasaanmu. Ketika ada orang berlawanan dengan kekuasaanmu, kau masukkan. Sedangkan berapa banyak orang-orang Mulyono yang korupsi di kabinetmu, namun engkau biarkan. Adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Jadi kalau Prabowo konsisten dengan omongannya, babat rata semua. Kami rakyat ada di belakang untuk mendukungmu, membabat rata, memiskinkan, bahkan kalau bisa matikan koruptor di Indonesia, saudara. Tapi jangan hanya tebang pilih. Giliran Tom Lembong cepat, giliran yang lain usut itu Mulyono itu. Prabowo, jangan mau kau diatur-atur sama Mulyono. Jangan mau diatur-atur sama Jokowi. Karena dugaan saya dengan Jokowi memasukkan anaknya di dalam wakilnya Prabowo, itu adalah merupakan dinasti kekuasaan Jokowi yang ingin berkuasa sepenuhnya di negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Jadi kalau yang benar kita bilang benar, yang benar kita bilang benar, ada baiknya kita bilang baiknya. Dan itu nasihat saya. Itu nasihat saya. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, kita doakan, insya Allah Prabowo terlepas dari belenggu Jokowi. Prabowo terlepas dari belenggu-belenggu syaitan. Terlepas dari belenggu-belenggu Mulyono. Terlepas dari rantai-rantai politik yang membelenggunya. Mudah-mudahan Prabowo ke depan, ini kan kita belum. Kita tidak bisa bilang Prabowo begini, Prabowo belum. Karena masih 2 bulan. Nanti nunggu setahun, kita lihat bagaimana kinerjanya. Baik-baiknya kita dukung, buruk-buruknya, atau ada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, tetap kita akan lawan sampai titik darah penghabisan. Tidak ada tawar-menawar. Betul? 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 Nah, oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir wasiat saya sebelum saya tutup. Pilpres sudah selesai, betul?
Pilkada sudah selesai serentak di Indonesia, betul? Jadi jangan hanya gara-gara pilkada, jangan hanya gara-gara pilpres, ustadz sama ustadz berantem. Banyak ya, gara-gara pilkada, gara-gara pilpres, ustadz sama ustadz, kiai sama kiai berantem, habib sama habib berantem, ormas sama ormas berantem. Gara-gara pilkada, gara-gara pilpres, gara-gara politik. Padahal nanti kita lihat aja, mereka butuh sama kita kalau ada maunya saja, saudara-saudara. Dan ini bukan rahasia umum. Oleh karenanya pada saat ini dan di momen 212, mari kita rajut kembali tali persaudaraan kita, betul? Kita bersatu kembali. Tidak usah ada lagi saling menghina, saling mencaci, saling memaki, saling memusuhi. Udah, yang berlalu sudah berlalu, betul? Betul. Ke depan kita pererat ukhuwah kita sesama pertama, ukhuwah wataniyah, ukhuwah sesama bangsa. Kita bersatu sesama bangsa walaupun beda agama. Yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, ya, walaupun kita tidak satu agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan, satu bendera merah putih, satu Garuda Pancasila, satu Bhinneka Tunggal Ika, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ayo sekarang kita pererat persaudaraan sesama Islam, sesama umat Islam, apapun mazhabnya, apapun torikohnya, apapun bendera-bendera majelis taklimnya, apapun berbeda warna-warna bendera-bendera majelis, kita disatukan dengan bangsa Sayyidina Muhammad. Kita disatukan dengan bangsa Sayyidina Muhammad. Kita disatukan dengan umat Sayyidina Muhammad. Sedangkan umat Sayyidina Muhammad tidak akan bertekuk lutut kepada siapapun, saudara-saudara. Tidak akan. Umat Nabi Muhammad tidak akan pernah bertekuk lutut di hadapan siapapun. Yang kedua. Yang ketiga, kita bersatu sesama kawan seperjuangan, betul? Mungkin kemarin ada yang terpisah, ada yang berbeda pendapat. Sekarang sudah selesai. Ayo, para ustadz, para kiai, para habaib, semuanya kembali kita bersatu untuk sama-sama kita menjaga agama Islam yang kita cintai dan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Dan sekali lagi, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa bulan ini ada banyak ancaman-ancaman kepada saya. Saya buka, ada banyak ancaman-ancaman kepada saya. Saya ingatkan kepada kalian yang mengancam-ngancam saya. Saya Bahar bin Smith. Jiwa saya jiwa pejuang. Jiwa saya jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap saya akan bertahan. Saya tidak peduli seberapa besar siksaan, ancaman, dan hukuman. Tetap saya tidak akan pernah tunduk kepada ketidakadilan. Tidak akan pernah tunduk kepada penguasa yang zalim. Tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran. Saya, Bahar bin Smith, akan berada di barisan paling depan, membela bangsa, membela rakyat Indonesia, walaupun tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur, walaupun saya harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan bagi Prabowo untuk bisa membawa bangsa dan negara Indonesia menuju negara yang makmur. Bukan makmur partainya. Jangan amin dulu. Bukan makmur partainya. Bukan makmur kabinetnya. Bukan makmur partai-partai pengusungnya, bukan. Bukan makmur Kimplesnya, bukan. Tetapi memakmurkan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, bisa menyatukan seluruh